Kesehatan adalah faktor utama dari kesejahteraan dan produktivitas kita sehari-hari. Menjaga kesehatan kita hari ini tentu sama saja kita berinvestasi untuk kesehatan kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Perempuan. Tentunya kali ini dengan tema yang menarik, yaitu perempuan dalam dunia kesehatan. Kami telah menghadirkan narasumber bintang tamu perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan spesial yang terjun dan menggeluti dunia kesehatan tentunya. Untuk itu, ikuti program Perempuan. Tutur batinku tak akan salah, silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Luar biasa, terima kasih Mbak Bunga. Seperti biasa iringan musik manisnya di awal program Perempuan. Tentunya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, program Perempuan kali ini mengangkat tema yang spesial dan juga menghadirkan narasumber bintang tamu perempuan-perempuan spesial, perempuan-perempuan inspiratif yang tentunya semoga juga nantinya dapat bermanfaat untuk kisahnya untuk semua pemirsa sahabat perempuan di TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas peran ganda perempuan dan juga dunia kesehatan. Sudah hadir bintang tamu spesial saya, ini kita menjelajah nih ya, menjelajah ke rumah Dokter Abla. Dr. Haja Abla Ghani Irwan, spesialis THT, BKL, konsultan otologi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat dan tampak segar sekali dokter ya, luar biasa. Padahal di tengah-tengah kesibukan yang memang walau sore hari ya. Baik. Siang ya. Iya. Baik dokter, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dokter lebih dalam mengenai kegiatan dan aktivitas Dokter Abla sehari-hari. Namun kita simak terlebih dahulu viti dari keseharian Dokter Abla berikut ini. Dr. Haja Abla Ghani Irwan, spesialis THT, BKL, konsultan otologi. Dengan konsentrasi ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Perempuan yang lahir di Filipina 12 Januari 1953 ini sudah hampir 50 tahun mengabdikan dirinya di dunia kedokteran. Berbagai aktivitasnya sebagai Ketua PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ketua Pengembangan Keprofesian THT KL Indonesia, Ketua Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian PGPKT Sumsel, dan saat ini sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumsel. Padatnya aktivitas sebagai dokter tidak membuat perempuan satu ini lupa akan kodratnya sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak. Multitalenta juga menjadi predikat dari Dokter Abla karena begitu cinta terhadap dunia seni, olahraga, dan juga gemar memasak. Mengenal lebih dekat sosok dari Dokter Abla Ghani Irwan, kita saksikan program Perempuan dengan tema Peran Ganda Perempuan dan Dunia Kesehatan. Iya, itu tadi pemirsa, sedikit gambaran dan sekelumit cerita keseharian dan aktivitas dari Dokter Abla. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan beliau, penasaran ya dengan aktivitas beliau sehari-hari nih, apa saja dari mulai bangun pagi dok sampai berkegiatan bangun pagi lagi dok. Boleh diceritakan ke pemirsa TVRI Sumatera Selatan dok? Ya, alhamdulillah ya, di usia yang sekarang saya masih aktif bekerja sebagai dosen, sebagai tenaga pelayan kesehatan, juga di organisasi kesehatan sebagai Ketua IDI Wilayah Sumatera Selatan, juga masih aktif juga untuk bekerja di Fakultas Kedokteran sebagai koordinator pendidikan program spesialis.
Luar biasa. Ya, dan juga masih aktif di Kolegium Nasional di Komisi Kurikulum. Ya, jadi ini kebetulan dekat dengan Hari Lansia kan? Iya, betul Nah, sekali, satu Dok. hari lewat dari Hari Lansia. Jadi kalau menurut pendapat saya, seorang wanita ya itu harus berkiprah dengan baik, Baik. ya, tetapi harus sesuai dengan kodrat seorang wanita. Baik. Nah, ya. Ini berbicara masalah kodrat kan? wanita. Iya, betul sekali. Ya, jadi wanita berkarir is okay, Baik. tapi harus juga jangan melupakan kodrat seorang wanita. Baik. Ya, terutama saya orang Muslim, tentunya seorang wanita Muslim ada batasan-batasan tertentu. Baik. Ya. Seperti apa Ya, tuh, Dok? jadi kalau ditanya sejak pagi, kita mau mulai dari mana? Dari bangun tidur kah? Kalau saya sudah selesai sholat subuh, ya biasanya saya isi dengan kegiatan yang harus ya sebagai seorang Muslim kadang-kadang kita membaca Al-Quran, ya. Kemudian jam kerja saya ke kantor adalah dari rumah sekitar jam 7 pagi. Baik. Jadi jeda waktu itu saya pakai, ya. Jadi kita adalah untuk selain mendekatkan diri kepada Allah dengan usia saya yang seperti sekarang, ya, tentunya saya juga harus berkewajiban sebagai seorang istri, ya. Saya di sini tinggal berdua saja dengan suami saya, Baik. ya. Jadi pagi-pagi sebelum saya bekerja, tentunya kita ada breakfast, ya. Tentunya breakfast sederhana, minum kopi, ya, menyediakan sedikit makanan buat suami saya untuk breakfast, ya. Nah, itu pagi-pagi. Kemudian saya akan izin bahwa saya akan bekerja dan suami saya alhamdulillah sangat menunjang karir saya. Mensupport ya, Dok. Ya, jadi beliau sudah tahu bahwa saya akan pergi pada pagi hari. Ya, kadang-kadang kalau beliau belum lapar, beliau bisa berkata silakan pergi aja, saya belum lapar. Jadi udah ada pengertian gitu ya dari suami. Ya, tapi semuanya sudah kita siapkan, ya. Dan kita mulai bekerja di rumah sakit Muhammad Hussein dan di Fakultas Kedokteran, ya. Saya biasanya ada jadwal operasi, jadwal pelayanan pasien. Kemudian saya harus juga ke Fakultas Kedokteran untuk melakukan tugas-tugas rutin untuk sebagai dosen dan sebagai koordinator pendidikan dokter spesialis. Baik, luar biasa ya, segudang aktivitasnya nih, Dok. Jam kerja kita pulangnya tadi sekitar kira-kira jam 3-an. Baik. Ya. Kemudian kita bisa beristirahat. Sholat zuhurnya biasanya ada di kantor. Baik. Ya, di kantor. Kadang-kadang di kantor rumah sakit, kadang-kadang di kantor PPDS, di FK Unsri deket tapi ya. Ya. Nah, and then pulang ke rumah kita beristirahat sebentar, ya. Nah, saya makannya agak siang. Baik. Makannya siang karena saya cuma punya jatah makan beratnya 1 kali. Oh gitu, Dok. Jadi juga menjaga pola makan juga ya, Dok ya. Jadi saya makan siang, kemudian beristirahat sebentar untuk bersiap-siap lagi akan pergi praktek di sore hari sekitar jam 4. Setengah 4:15 gitu. Setelah sholat asar itu ya. Jadi selesai asar, mandi dulu, baru sholat asar, and then kita langsung pergi ke praktek private saya. Di sana itu saya melayani pasien. Kemudian di sholat maghrib close sebentar. Baik, istirahat. Ya, close sebentar, sholat maghrib, kemudian melayani lagi pasien sampai selesai. Sampai jam berapa biasanya, Dok? Kalau sekarang saya sudah membatasi diri. Baik. Kalau di usia dulu saya bisa pulang jam 10, jam 11 ya, tapi kalau sekarang enggak. Jadi termalamnya biasanya saya pulang jam 9. Itu sudah paling malam. Jadi saya berusaha kalau bisa jam 8 sudah di rumah. Baik. Kalau bisa. Iya. Tergantung dari pasien yang saya layani. Pasiennya. Iya. Nah, ini kan Kalau saya lihat, iya. Ini kayaknya tidak ada waktu liburnya, Dok? Atau ada? Dong. Ya. Itu biasanya di hari kita apa? kan ada hari, jadi kita kerjakan dari Senin sampai Jumat. Tapi jangan salah, sebagai seorang dokter itu sebenarnya liburnya itu nggak ada, libur total tuh nggak ada. Iya, harus standby juga ya, Dok? Bukan gitu. Kan kamu kan punya pasien. Iya. Misalnya saya melakukan operasi di hari Jumat atau di hari Kamis di mana pasien belum pulang, saya kan harus visit.
Baik. Nah, Iya, iya. Tapi visit saya itu biasanya sering saya ajak suami saya nganter. Oh gitu. Ya. Dilibatkan Kan nggak juga. terlalu lama. Nah, atau saya ajak cucu-cucu saya, Begitu. anak-anak saya. Kalau yang paling yang cewek ya. Iya, Kalau yang nah cucu-cucu saya, and then kita biasanya diatur lagi mungkin sekali-sekali makan keluar. Baik. Nah, ini ngobrolin masalah itu tadi digunakan sedikit waktunya untuk bersama cucu dan anak. Nah, ya. ini salah satu bintang tamu juga pada hari ini. Ini anaknya Dokter Abla ya. Iya, kita panggilkan saja, kita invite Mbak Imelda Irwan, STMNSC. Kami persilahkan untuk bergabung nih bersama kita, ini luar biasa. Halo Mbak Meli, apa kabarnya? Silahkan duduk Mbak Meli. Luar biasa. Iya. Nah, ini kita juga ngobrol nih, meskipun Mbak Meli ini tidak mengikuti jejak Dokter Abla menjadi seorang dokter, tetapi juga ada benang merahnya, masih balik-balik ke dunia kesehatan ya Mbak Mel? Ya, ada lah ya Mbak, ya Ada masih ya, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit Aktif masih. sebagai istri Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Iya. Istri Dokter Indonesia. Ikatan Istri Dokter Iya, Indonesia, Mbak. betul. Iya. Baik. Saya kebetulan sekretaris di Ikatan Sekretaris. Istri Dokter Indonesia ini. Baik, nanti kita juga ngobrol-ngobrol dengan Mbak Meli, ya akrab disapa Mbak Iya, Meli ya Mbak. Tapi pemirsa, kita saksikan keseharian dari Mbak Meli berikut ini. Imelda Irwan, Sarjana Teknik, Master Engineering, SC. Perempuan kelahiran Palembang 25 September 1979 ini merupakan putri pertama dari Dr. Haja Ablagani Irwan. Memilih untuk tidak menjadi dokter karena kecintaannya di bidang teknik sipil, namun ternyata tidak serta-merta melepaskannya dari dunia kesehatan. Sebagai istri dari Dr. Rizal Daulay, spesialis ortopedi ini, membuat ia aktif dalam organisasi sebagai Sekretaris Istri Ikatan Dokter Indonesia atau IIDI yang juga mengharuskan berkolaborasi dan bertemu dengan kegiatan ibunya. Meraih predikat Master Engineering dari Fakultas UNSW Sydney, Australia, saat ini Imelda Irwan lebih memilih terjun sebagai wirausaha yang tetap fokus terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Mengenal lebih dekat sosok Imelda Irwan, kita saksikan program Perempuan dengan tema Peran Ganda Perempuan dan Dunia Kesehatan. Iya, itu sama-sama padat ya. Meskipun Mbak Meli tidak memilih jalan mamanya Dokter Abla untuk menjadi seorang dokter di tenaga kesehatan, tetapi ada benang merahnya juga nih, balik-balik menjadi di organisasi aktif di organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia, karena memang suaminya dokter juga ya Mbak Mel? Iya. Boleh dijelaskan Mbak Mel? Apanya? Suaminya sebagai dokter apa? THT juga Dokter, atau apa? enggak, suami saya kebetulan dokter ortopedi. Ortopedi. Di Rumah Sakit Muhammadiyah. Baik. Iya. Nih dokter, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Meli ya. Mbak Meli, kegiatannya ya, kegiatan Mbak Meli sehari-hari ini apa saja? Selain aktif di organisasi, beberapa organisasi. Saya sih kerja ya Mbak ya, Kerja. masih ada kerjanya juga ini. Tapi yang utama ya masih ngurusin anak-anak, Gitu. pastinya. Iya. Kalau ya pagi-pagi ya seperti biasa, habis sholat nyiapin anak-anak mau ke sekolah. Dan kebetulan saya masih ada yang kecil. Baik. Iya, putra saya 3 kan, yang gede sih udah kelas 2 SMA, sama kayaknya dengan putra Mbak I. Iya. Iya, temenan ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau yang nomor 2 kan kelas 1 SMP, nah yang kecil masih kelas 1 SD. Iya, jadi yang kecil masih minta dianterin mami sekolah. Nah, Jadi masih membutuhkan fokus untuk pengawasan ya. Betul. Iya. Baik Mbak Meli. Mbak Meli ini juga banyak sekali ya aktivitasnya ya, selain sebagai di beberapa organisasi. Iya. Pengusaha juga. Pengusaha Boleh. kecil-kecilan. Generasi penerus dari keluarga kami, Iya. dari papanya. Baik, jadi memang tidak
tidak mengikuti jejak mama, tapi mengikuti jejak papa. Sebagai insinyur. Insinyur, Tukang iya. insinyur ya. Tukang insinyur betul. Kalau kata zaman dulu anak sekolahan tuh tukang insinyur. Tukang insinyur, ya benar sekali. Iya. Baik Mbak Meli, boleh dong dijelaskan kegiatan dan usaha yang saat ini digeluti nih apa Ya, saja? Kalau sekarang tuh kebetulan kan saya ada perusahaan untuk ya kontraktornya. Kontraktor. Iya, tapi yang lebih juga banyak juga kita running di Gedung Dermaga Point. Baik. Jadi ada yang kafe juga. Kafe, Ya, iya, ya semuanya kegiatan Yang jadi uang. apa aja yang menjadi uang Apa dan yang jadi bikin hati senang. Nah, yang penting yang bikin hati senang karena kebetulan kan Mbak I tahu saya nggak bisa diem. Iya, betul sekali. Makanya dari dulu kan sukanya main sama anak-anak, ngajar, ini juga kan, ya begitu-begitu Mbak, aktif makanya di line dance kan. Iya betul ya. Jadi memang beberapa di bisnis mais lah ya Mbak ya. Iya. Baik. Nah tapi ini kaitannya dengan Mami nih ya, Dokter Abla. Ini kan kegiatan Mbak Meli di organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia ini kan banyak sekali juga yang memang betul-betul kegiatan sosial yang peduli dengan menjadi mitra pemerintah juga dalam menyuarakan meminimalisir stunting seperti itu. Itu boleh dijelaskan juga Mbak? Ya, program kita sebenarnya kalau dari Ikatan Istri Dokter Indonesia itu ya namanya organisasi sosial medis ya Mbak ya. Jadi kita memang targetnya untuk yang kemarin itu program kita untuk stunting. Jadi kita datang ke puskesmas mengasih pengarahan, terus juga memberikan bantuan. Jadi untuk mengelola ya seperti itulah Mbak namanya kegiatan sosial. Terus juga mungkin kita juga ada datang ke sekolah-sekolah seperti kemarin kita juga ada di bulan Bakti IIDI itu kita ada ke Kumbang juga memberikan penyuluhan pengarahan kepada siswa-siswa di sana di SMP, di SMA mungkin bahaya dari narkoba, obat-obat terlarang untuk terus mungkin yang masalah gadget yang sekarang lagi jadi booming sekali. Anak-anak sekarang ya. Iya, bagaimana mengatasinya dengan mengatasinya ke anak-anak ya Mbak ya. Bagaimana gadget itu juga gadget itu bisa merusak. Jadi kan kita ngasih pengarahan bukan hanya ke gurunya tapi ke siswa-siswinya. Iya. Jadi bagaimana bahayanya? Karena sekarang sejak Covid sepertinya sangat marak ya untuk urusan gadget karena semua kan online. Online, betul. Iya. Jadi anak-anak makin aktif dengan gadget. Jadi pola hidup baru tadi ya. Iya. Dan kita yang jadi orang tua yang paling pusing, apalagi kayak mama, paling pusing dia paling cerewet urusan nanti hati-hati headset itu bisa bikin telinganya pendengar. Baik. Nah, ini juga bisa dijelaskan ini di program perempuan bahwa memang ya kita tidak bisa memungkiri era saat ini era digitalisasi yang memang betul-betul anak-anak kalau tidak diberikan gadget juga kasihan seperti itu ya Dok ya, karena ketinggalan. Nah seperti itu, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua mampu memanage. Nah Dok, ini kaitannya dengan kesehatan telinga tadi. Ketika anak-anak sering memakai headset, ini gimana bisa dijelaskan? Mungkin dari segi medisnya? Jadi terus terang kita sudah kampanye itu kan hubungannya dengan bising. Baik. Ya, jadi kita sudah sering sekali. Kebetulan saya di bidang telinga, otologi itu untuk kampanye sadar bising. Di mana anak-anak itu suka lupa, jadi dia memakai headset sepanjang hari. Pola hidupnya kan seperti itu. Malah dengan sedang lagi melakukan gym juga dengan headset. Ya. Nah sebenarnya headset itu punya rumus. Baik. Ya. Jadi rumusnya itu 60/60. Maksudnya apa tuh? Artinya dalam satu hari kita hanya boleh memakainya selama 60 menit. 60 menit per 24 jam. Iya, oke. And then hanya 60% volumenya. Baik. Ya. Tidak sampai full ya. Ya, karena kalau kita memakai lebih dari rumus itu, maka akan mudah terjadi kerusakan daripada sel-sel rambut koklea. Baik, nah itu apa tuh lagi? Akhirnya nextnya kalau misalnya saya umurnya sudah 71,5, alhamdulillah pendengaran saya masih baik. Masih baik. Ya. Nah untuk generasi-generasi berikutnya kalau kita tidak atasi, mereka akan cepat sekali terjadi kerusakan pendengaran. Baik. Mula-mula terjadi kerusakan di frekuensi 4000.
Baik. ya, yang kita sebut juga dengan trauma akustik, ya. Nah, tetapi yang menyedihkan, trauma akibat bising itu adalah tidak bisa kita kembalikan. Baik. Jadi yang paling kita harus jaga adalah menghindari. Baik. Makanya kampanye ini juga kami minta bantuan ke IIDI, ke ibu-ibu Dharma Wanita, Baik. ke yang paling sering berhubungan langsung dengan anak-anak. Baik, jadi memang betul-betul sering berkolaborasi. Orang iya, ya, kita betul. berkolaborasi terus dengan IIDI. IDI memang Mitra IDI. Iya, betul Ya, sekali. kebetulan saya juga kan seorang ibu. Ya, saya memang sangat cerewet di bidang headset. Baik. Ya, karena saya melihat sekarang di anak-anak SMP, anak-anak SMA, gangguan pendengaran itu banyak sekali Meningkat ditemui. ya, Dok? Iya, Baik. tinggi. Ya, and then sebetulnya kalau gangguan pendengaran itu akibat bising, itu irreversible. Baik. Ya, makanya harus pencegahan. Baik. Ya. Nah, ini gimana untuk memberikan pengertian paling tidak ke ya sosialisasinya ke anak-anak remaja saat ini. Ya, mungkin dari cucu dulu deh gitu. Iya, cucu, alhamdulillah cucunya sudah nggak berani ya. Oh, dia kalau berani. pakai headset lama-lama. Iya, kalau lama-lama sudah. dibilangin. Mbak. Kalau lama-lama mamanya galak ya. Dibilang galak karena sebenarnya itu susah ya Mbak ya. Iya. Karena kebetulan sayanya pun sering diocehin sama Oh, mama. gitu. Iya, karena kan otomatis kalau kita lagi ya kayak saya contohnya, saya lagi driving. Oke. Namanya lagi nyetir ya pasti dong kalau mau telepon apa-apa pasti pakai headset. headset, iya, Nah, betul. headset pun dari dia itu headset nanti ini. Nah, Volumenya dijaga. volumenya dijaga dijaga. ya, tapi kan frekuensi itu. Nah, anak-anak kan juga seperti itu. Kalau anak-anak tuh suka sekarang tuh Mbak, masalahnya bukan hanya sekolah ini kan game. Oke. lagi game. Nah, game. Game. Itu ke mata Karena- ya, Dok, iya, sebenarnya. Dan yang paling bahaya tuh sebenarnya game. Kalau yang mungkin dari yang sekolah kan ya mereka justru mereduce volumenya. Iya. Ya, daripada pusing mungkin dengarnya ya seala kadarnya. Tapi kalau game kadang-kadang kita di luar aja kan bisa denger tuh Mbak. Mereka pakai headset suaranya jeder. Kebayang kalau yang Betul-betul langsung. pakai. Jadi ya memang diberi pengarahan, harus benar-benar diingetin. Ya kadang-kadang anak-anak lah ya Mbak. Iya. Ya, itulah Pasti gunanya lupa. pengawasan dari orang tua. Ya. Karena seorang tenaga kesehatan, terus terang ya kalau kampanye sadar bising saya ini udah kemana-mana, udah seluruh ke sekolah-sekolah. Baik. Ini kemarin baru kan kita baru bakti kesehatan di kemarin kan sudah diliput juga ya. Ya, itu juga memberikan lagi kampanye sadar bising. Baik. Ya. Nah, tetapi itulah ya insya Allah sekarang ini dibanding dulu Iya. pengertian masyarakat sudah jauh lebih baik. Baik, jadi sudah meningkat ya Dok. Alhamdulillah. Mungkin karena juga banyak edukasi-edukasi yang Ya. masuk dan sosialisasi-sosialisasi yang aktif dilakukan. Dan contoh-contoh kasus Iya, di mana mahasiswa yang kena ya, Ya. itu kita beri contoh. baik. Dengan sendirinya kan takut. Baik. Ada yang dijadikan duta seperti itu karena memang sudah Iya, nantinya kan begitulah. Ya, jadi sudah dijadiin sudah sampai ke kemana-mana. Jadi kita juga punya, saya tuh kebetulan ketua penanggulangan ketulian Sumatera Selatan. baik. Luar Ada biasa. lagi ya Jadi, kesibukan lagi. Iya. Jadi nggak berhenti ya Nggak Dok. berhenti. Iya. Jadi kampanye kemana-mana, ke daerah-daerah, kemana-mana saya pergi. Iya. Dan saya sudah juga membuat cabang-cabang. Iya, oke. Jadi ada ketua cabang ini sampai ke pelosok Sumsel. Luar biasa. Iya Dok, saya lihat ini ya, selain aktivitasnya sebagai dokter dan aktivitas yang luar biasa, Dokter Abla, Mbak Meli juga ya yang saling berkolaborasi. Ini ada passion lain gitu ya, yang memang digeluti. Nah seperti suka berolahraga, nah seperti dan aktivitas yang lain seperti itu mungkin bisa dijelaskan Dok. Jadi saya terus dulu ya, Iya. tapi sekarang saya ini agak sangat-sangat sibuk. Baik. Tapi kalau dulu saya tuh pernah aktivitasnya tuh di olahraga senam, Baik. ya malah pernah jadi guru senam. Oh gitu. Ya dari 6 Permai di Surabaya. Oh. Dari Marlupi Dance Group. Nah, dulu ya. Dan kayaknya nular juga. Dan dia dulu ke anak. dia dulu pernah jadi juara balerina dari Surabaya waktu dia masih kecil. Juara 1 ya kamu? Iya. Nah, waktu masih kecil. Zaman-zaman masih kecil Mbak. Jadi kita aktifnya di olahraga untuk kebugaran ya. Kemudian saya juga
suka masak. Masak juga. Iya. Baik. Masak. Tapi disempetin juga masak ini. Terus terang saya pemasak ya. Oh, baik. Dan baik. masakan saya terkenal untuk seluruh dokter di Indonesia. Luar biasa. Ini karena dokter otomatis ini sehatnya juga terjaga nih ya. Mungkin kalau bukan dokter masak biasa aja ya. Iya, gitu ya Dok ya. Dulu setiap hari Minggu itu Mbak wajib mama yang masak. Mas saya wajib begitu. masak. Baik. Jadi Sabtu Minggu, hari Sabtu jatah ke pasar ya Mam? ke pasar. Sabtu ke pasar kemudian masak untuk Dan anak-anak. kita sudah, jadi saya bilang manajemen keluarga itu tetap bisa jalan walaupun kamu wanita karir. Iya. Bagaimana? Hari Sabtu kita bisa belanja. Baik. Belanja kemudian itu kebutuhan 1 minggu. Iya. Kita punya freezer besar yang kayak orang catering ya. And then semuanya sudah dibersihkan dengan oke. Kemudian semuanya juga bisa kita atur. Gampang loh bikinnya. Misalnya mau ayam goreng sudah dibumbu. Baik. Jadi anytime ada teman-teman anak-anak, ada teman suami datang, Langsung. kulkasnya selalu penuh. Baik. Boleh dibuka itu. Luar biasa. Nanti izin buka ya Dok. Jadi Baik. kalau di saya dulu kan kita juga sering menerima buka puasa bersama di sini Iya, Ikatan Dokter Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, jadi spesifik masakan saya yang terkenal ini adalah gulai kambing. Gulai kambingnya. Iya, dengan nasi Gulai minyak. kambing. Nah, ya. Tapi kayaknya hobi memasak juga nular nih ke Mbak Meli. Oh ya? iya, hobi. Dan digeluti sebagai usaha juga. Iya, Nah. sekarang kan Nah. saya banyak larinya ke kuliner jadi Nah, ya Mbak iya, ya. heeh. Karena kebetulan kan saya kan GM di Gedung Dermaga Point. Iya. Di mana Gedung Dermaga Point itu lokasinya di kawasan Benteng Kuto Benteng Kuto Besar, Besar, di iya. mana itu salah satu maskotnya Palembang ya Mbak Iya, ya. betul Ikonnya sekali. ada Ampera, patung Belida segala macam. Otomatis kita mainnya makanya banyak kolaborasinya dengan pihak dinas pariwisata. Betul. Karena sangat support kan itu tempat ikon kota Palembang. Baik. Iya, jadi ya suka kita masaknya. Mungkin kalau di kafe saya yang di Dermaga itu kita arahnya kan ke Palembangan, bikin pempek. Asal-asalnya sih karena suka masak. Pokoknya kearifan lokal ya dan diangkat. Iya, menjadi saya ini. suka Mbak. Sampai waktu saya kuliah di Australia kemarin, saya open house loh. Open house. Karena sedih. Lebaran nggak ada orang tua, nggak ada apa. Bahkan besoknya mau ulangan, mau ujian, mau exam. Jadi akhirnya saya masak, bikin bumbu kan bawa, mungkin kan rendang, Dari opor. Dan Indonesia. saya invite teman-teman yang di sana mau non muslim apa kita bikin, jadi bikin ketupat lontong pun bikin Di sana ya. iya jadi Dan juga kita sekaligus- ada Indonesian yang society begitu makanya Mel lontong buatanmu yang paling mantap. Kita biasanya bagi-bagi tugas juga Mbak. Sama jatah Meli bikin pempek. Baik. Iya, jadi ada yang Menarik bikin ya. sate padang. Baik. Iya. Ini menarik loh. Ini Jadi selain bisa ya? betul, jadi multi talenta sekali. Harus, Baik, Dokter Abla, Mbak Meli, nanti kita lanjutkan ini perbincangannya semakin menarik ya. Namun pemirsa kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu buah lagu manis dari Mbak Arya Bunga. Kita ini tandanya cinta ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu yang terakhir yang ku cinta.
Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Bunga. Ternyata aku makin cinta. Ini suami para laki-laki kalau mendapatkan sosok kayak Dokter Abla dan Mbak Meli ini gimana nggak makin cinta ya? Luar biasa. Masak jago, kemudian produktif sekali gitu ya di berbagai selain dunia kesehatan juga ada beberapa bidang yang dijalani seperti itu. Nah, gunanya tahu nggak? Iya, gimana Dok? Jadi kita harus punya banyak talenta. Betul Gunanya sekali. apa? Gunanya apa? Salah satunya lagi problem, sininya hidup. Salah Baik. satunya lagi masalah yang ini akan muncul. Baik. Jadi saling mensupport ya Dok Iya. ya. Dan perempuan itu harus punya sesuatu di mana kalau terjadi sesuatu dengan partner kita bisa melangsungkan hidup. kehidupan untuk anak-anak kita. Luar biasa. Betul Ya. sekali ya. Jadi Nggak mau banyak-banyak banget, paling nggak bisa bikin anak sekolah, bisa bikin anak mencapai cita-citanya. baik. Jadi perempuan, saya berpesan untuk kalau perempuan itu harus berkarya. Baik. Harus berkarya, harus punya cita-cita Cita. yang tinggi juga ya Dok ya. Jadi kalau melangkah keluar rumah itu tidak boleh hanya cuman nyarisan, nyanyi-nyanyi, yang pulangnya mesti ada sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Baik, harus bermanfaat juga bagi Iya masyarakat dong. luas dong Iya, ya, bukan betul. cuma main-main aja ya. Benar Dokter. Nah ini kita berbicara mengenai cita-cita ya. Saya lihat ini anak-anak dokter kan tidak ada nih yang meneruskan menjadi seorang dokter. Why? Tetapi gimana kira-kira adakah bibit-bibitnya dari cucu nanti? Kira-kira nih Saya orangnya sangat demokratis. demokratis karena yang akan belajar kan anak-anaknya sendiri, bukan Baik. saya. Ya, jadi kita carilah bakat apa yang paling cocok. Baik. Karena tidak hanya menjadi dokter yang menjadi orang sukses. Baik, Ya kan? semua bidang bisa ya Dok. Asal digeluti dengan baik. 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 Nah Mbak Meli, kira-kira nih kalau ngelihat anak nih, ada nggak yang terlihat sudah bibit-bibitnya ingin menjadi dokter seperti ayahnya atau seperti omanya? Apa ya? Kalau sekarang sih gak bingung juga ya Mbak ya. Khususnya yang remaja nih ya. Paling Meza ya, Iya. mungkin ya. Kalau Rahes kan masih SMP ya. mungkin mencari. VV apalagi Iya. masih terlalu jauh. Baik. Iya. Tapi kalau melihat bibit, Ya. bakat, itu kan kelihatan sebetulnya. Tapi sebetulnya untuk menjadi seorang dokter tidak terlalu harus bakat. Yang penting rajin duduk, mau belajar. Baik. Mau duduk, mau belajar, semua bisa jadi dokter. Luar biasa gitu ya. Saya rasa nggak susah-susah amat untuk jadi dokter. Gitu dong. Asal mau belajar, mau duduk. Baik. Nah, ya. Itu. Baik. Nah, oke, bercerita sedikit ini. Dokter Abla, awalnya gimana? Memang cita-cita kamu Oh, jadi iya. dokter? Kalau Memang saya? Iya. Kalau saya memang datang dari keluarga yang kebetulan semuanya dokter kan. Baik. Kakak-kakak saya dokter. Ada Prof. Ali Gani. Baik, Ya. Kalau dulu kami datang dari orang tua saya sudah meninggal sejak saya baru kelas 5 SD. Baik. Dengan sendirinya kita itu hidup. Kenapa mau jadi dokter? Karena jadi dokter itu tadinya cuman karena supaya buku-bukunya nggak usah beli lagi. Oh begitu. Karena sudah ada ya, jadi Ya. tinggal meneruskan. Jujurnya, Iya, oke. jadi kita melihat saudara-saudara sudah dokter, dengan demikian orang tua kita nggak terlalu susah untuk mencari. Baik. Dulu kan bukan seperti sekarang semuanya gampang diakses. iya. Bukunya mahal-mahal loh. Iya, betul. Ya. Nah, alhamdulillah kita juga ternyata semuanya alhamdulillah sukses, ada 4 ya Baik. saudara saya dokter. Nah, dengan bidang berbeda-beda. Dengan bidang berbeda-beda. Nah, kenapa memilih ke spesialis THT? Iya. Nah, sebenarnya sudah pernah loh di TV itu ditanya. Gitu. Sudah pernah di tahun-tahun waktu saya masih muda. Baik, mungkin untuk perempuan dong, belum dong. Kenapa saya suka THT? Baik, oke. THT itu gabungan antara pelayanan dengan operasi. Sebetulnya saya adalah sangat suka yang ada pekerjaan itu yang ada pisaunya. Begitu. Saya itu senang benar yang namanya harus ada bedahnya. Baik. Ya, malah dulu saya mau masuk bedah benar. Nah, tapi seorang guru saya yang sangat baik, ya, itu pernah menasehatkan saya karena suami saya bukan seorang dokter. Iya. Ya, beliau menasehatkan kalau kamu ambil bedah mungkin kamu sangat sibuk, Baik. nanti keluargamu akan menjadi berantakan. Baik. Jadi saya cari lagi sisi yang lain yang masih tetap ada pisaunya.
Makanya Agak sehat. Bisa, oke. Ya, Mungkin karena maksudnya juga ada bisa hobi apa-apa. memasak ya. Iya. Nah, maksudnya kita harus, saya suka ya membuat sesuatu yang dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Baik. Jelas kan? Dengan misalnya saya bergelut kan di bidang telinga, Baik. ya. Saya ngurusin yang telinga yang berair itu. Ya kalau orang Palembang bilang conge. Iya, Saya betul. dokter spesialis conge. Nah itu karyanya jelas. Dari yang kotor, berbau, Baik. pendengaran kurang, kemudian kita perbaiki, insya Allah tidak wow lagi. Baik. Pendengarannya menjadi, jadi hasilnya karyanya jelas. Baik, baik, baik. Itu menurut saya ya. Begitu. Mungkin dokter-dokter lain dia ngambil yang lain juga ada sebabnya. Iya, pasti punya alasan tersendiri ya, Tersendiri. dokter. Nah, ini Mbak Meli ini jadi memilih jalur papa sebagai insinyur nih. Tapi suami lagi-lagi dokter juga nih. Ini dijodohkan kah atau ketemunya seperti apa nih? Apa dijodohkan dari mama gitu? Sudah kan ya? Enggak juga ya. Oh, kayaknya enggak. Jodohin juga lah ya kali ya dikit-dikit ya. Ada lagi. Iya ya, dulu ya. Oh, dijodohkan dikit-dikit, betul ya? Dikenalin aja. Dikenalin. Oh, dikenalin aja. Bukan dijodohin, beda kan? Betul, betul. Beda ya, dikenalin dengan dijodohin beda ya. Baik. Dan sekarang Dokter Rizal Daulay sebagai direktur di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Nah, ini gimana nih untuk pasti sibuk juga sama seperti membarengi atau bisa menjadi partner yang sejalan gitu dengan Dokter Rizal? Ya kehidupannya kan dunianya ya beda-beda ya Iya. Mbak ya. Otomatis kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau namanya kita yang sayanya ya lebih kan ke arah anak-anak. Baik. Makanya saya kemarin juga kan sudah sempat vakum dari kerja, bener-bener totally ngurusin anak-anak. Awal-awal ya. Awal-awal. Oke. Jadi sebelum ini kan begitu saya tamat kuliah di Australia kemarin, saya sempat kerja di sana. Baik. Terus pulang ke Indonesia diminta sama mama lah. Diminta sama Makan nggak makan kumpul katanya Oh, deh. gitu ya? Iya. Makan nggak makan Kejauhan kumpul. ya, Dok? Iya. Boleh keluar negeri tapi harus pulang ke Indonesia. Iya. Oh, baik. Jadi intinya makan nggak makan kumpul. Jangan mau tinggal di sana seumurnya. Kesian deh nanti kalau kau punya anak di sana. Papa sedih ngelihat nggak ada itu, lihat tuh orang nganterin mau belanja aja repot sendiri, semua sendiri. Baik. Ya, Jadi akhirnya anak-anak di sini semua ya? Akhirnya memang kita pulang. Semuanya Makanya pulang. ya, dan saya kebetulan begitu pulang ke Indonesia kemarin saya kerja di Medco di Oke, Jakarta. sempat ya. Oke. Kerja di Medco. Saya berhenti dari Medco tuh baik sebenarnya pada saat Meza lahir. Yang pertama. Iya. Busy. Meza lahir udah repot ya kan. Kebetulan kan suami saya di Bandung, jadi bolak-balik. Kasihan anak-anak gimana? Kalau kerja dulu kan kita paling nggak dalam sebulan itu 2-3 kali pasti berangkat. Baik. Karena saya kan ya sipil ya, sukanya ya saya di Medco kan di ininya ya di government relationnya, Baik. terus banyak kelapangan. Kebetulan kemarin kan juga megangnya daerah aset di Sumbaksel, belum lagi kemana-mana, jadi pasti terbang terus. Dan memang saya nggak betah kalau cuman yang duduk mantep di kantor pusat itu kayaknya pusing. Iya, iya, Makanya iya. pada saat saya mau berhenti juga, almarhum bos saya nanya, yakin? Gitu. Yakin bisa manteng di rumah, di kantor aja. Perasaan kalau sebentar di ini udah nanya, gue mau ke lapangan lagi deh. Oke. Nah kan begitu kan Mbak ya, Oke. memang nggak bisa diem gitu loh. Ya tapi ya kalau udah mau ada anak ya mau gimana ya Mbak ya, Iya, kasihan mikirin. prioritas ya. Iya. Oke. Itu ya, Nah, yang suami penting lagi. sibuk, Iya, Dok, iya ya. kan? Otomatis dokter kan sibuk dan dokter bedah lagi kan, tahu sendiri Mbak Ai. Iya. Dia sibuk, sayanya sibuk juga, nanti jadi anak pembantu Mbak. Iya. Iya. Kalau ditanya ya, saya seorang wanita karir kan, Iya. ya. Kalau kamu tanya saya pilih keluarga atau karir saya Iya. pilih keluarga. Luar biasa. Oke. Ya. Luar biasa. Jadi memang keluarga betul-betul nomor Number satu one. di atas semuanya ya. Iya. Dan kita bekerja harus dengan izin suami. Betul. Ridho suami ya, Dok. Kalau yang dia penting. bilang no, Oke. kita stop. Ya, itu pesan saya buat perempuan-perempuan. Karena dulu saya pernah sudah terpilih untuk menjabat suatu jabatan tertentu. Oke. Tapi suami saya bilang tidak, saya stop. Baik. Ya, Iya. Luar biasa. wanita ya. itu harus begitu. Ya,
Jangan yang sering terjadi kalau sudah karirnya hebat, dia lupa kodrat sebagai seorang wanita. Ya, nah itu yang sering salah. Saya sebagai orang tua mengingatkan kepada semua wanita-wanita bahwa bagaimanapun pemimpin keluarga itu adalah suami kita. Baik, luar biasa sekali ya Mbak Meli nih. Iya. Gimana nih? Jadi ikut ya petua-petua dari Mama ya. Iya. Jadi tetap. Tapi memang adalah, kebetulan ya Mbak, walaupun sayanya juga memang nggak bisa diem, yang hobi memang suka kerja. Iya. Ya begitu anak lahir itu kayaknya memang Totally gitu loh. Makanya sampai teman-teman kadang-kadang nggak salah nih Mel, lu Meli yang biasanya sebentar kemana, sebentar kemini, tukang gaul, tukang ini, bisa jadi mak-mak. Jadi bisa ya? iya, banyak sekali. Oke, baik. Ini kita lanjutkan lagi pembahasan tadi sangat menarik ya. Jadi selain dokter ada sisi-sisi yang memang digeluti oleh Dokter Abla dan juga Mbak Meli. Ini di dunia seni, hayo ya. Di dunia fashion juga hayo. Kemudian kuliner juga hayo. Aduh, luar biasa. Paket lengkap ini Dok, banyak kepacakan. Kan perempuan. Betul. Banyak kepacakan. Tetapi itu sudah tidak dilakukan lagi ya Dok. Sekarang. Tadi saya dengar juga sempat mendesain baju. Dulu saya segala mendesain macam. baju, sempat dijual dengan logo AG. Baik. Sepatu dengan logo AG. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya mendirikan THT Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Waktu saya demikian tersitanya. Sehingga ya Sehingga sudahlah. yang hal-hal tersebut cuman kita pakai sendiri, desain sendiri. Dulu saya malah melakukan songket itu dicabut kembali, ditenun kembali, pakai pekerja-pekerja. Oh gitu. Sempet juga. Luar biasa ya. Ya, dan juga interior design sebagai otodidak. Jadi kalau suami saya bangun-bangun rumah, Oke. jadi ada orang-orang kaya ya yang pengen isinya kita yang ngatur. Nah itu seneng banget mengisi rumahnya. Luar biasa. Itu sisi lain loh dari Dokter Ya, Abla jadi loh kalau ya. dokter itu kan seni, Betul. Masih Iya kan? ada Masih berhubungan dengan juga. seni-seni. Dengan seni. Dan saya selagi saya jadi PPDS, anak-anak saya ini ikut semua sekolah ke Surabaya. Ya, di situ kan saya juga sambil mengajar senam, ya, mengajar senam untuk mendapat tambahan ya untuk selama masih sekolah. Dan kalau saya jaga malam, anak-anak saya bawa ke sekolah. Iya, kami ikut dulu Mbak. Saya jaga sehingga saya tetap bisa menjaga anak saya, tetap bisa sekolah dan segalanya terjamin. Iya. Itulah makanya karena sudah sering ngelihat aktivitas Mama dari kecil, Jadi jadi sayanya kan ikut gitu betul, ya Mbak. Mungkin Mbak pertama Meli. berhenti ya sempat ya. Bingung, saya tetap kerjanya mobile karena Iya. bos juga ini kan ya beresin semua. Tapi ya karena kebetulan alhamdulillah dapat almarhum bos itu baik sekali. Jadi sangat mengerti yang penting kerjaan beres. Karena kebetulan saya kalau hamilnya jelek, muntahnya lama, sakit-sakit terus. Ya jadi ya itu asalnya. Akhirnya berhenti. Dia berhenti ikut anak seperti kata Mama, harus multitalenta kan banyak kerjaan. Nah, asal muasalnya kalau masak ya karena anak kita di luar Palembang. Kita Anak-anak bikin harus pempek ya, bikin pempek. di Surabaya. Pengennya makan anak-anak itu pempek kalau beli kan pasti MSG. Iya, Anak iya, pertama biasalah betul, Mbak, betul. bener-bener aturan nggak boleh pakai micit, MSG gitu-gitu. Tidak makan mie instan, mie instan. tidak Jadi makan MSG, pikiran saya. jadi saya tuh sangat terkenal dulu yang namanya wah kalau mau pergi itu sama Meli komplit semua ini makanan anak-anak ini yang meza, meza Mbak. Atau zaman Rahes saya pusing, waduh ke restoran aja meza, Dek ini nggak enakan masakan Mama. Waduh, gitu. Iya kalau meza dulu masaknya bener-bener. Jadi akhirnya kita ngikutin, makanya Makanya kita buka restoran ya. akhirnya saya ini berkecimpungnya di dermaga kuliner. mainnya kuliner karena memang suka masak. Baik. Jadi ya kalau enggak supaya di rumah tadi supaya bisa lagi-lagi poinnya tetap sambil jaga anak-anak ngajar. Saya sempat dulu ngajar piano private di ini aja ya. Habis bosen kan Mbak. Ngajar les-les aja di ini. Dengan segudang aktivitas itu capek nggak sih Mbak? Capek lah pasti. Tapi enak Capek tapi tidurnya lelap. happy. Dan tidurnya lelap ya. Iya, dan saya pasti selalu loh nganterin anak-anak itu. Ya sampai kan, sekarang ya? Sampai sekarang, makanya sampai sekarang tuh jadi kalau kayak sekarang tuh capek karena pagi saya tetap VV itu minta antar mami ke sekolah.
Oke. Katanya nanti kalau mami nggak anter berarti mami mau anaknya nggak sarapan. Wow, ya udah, jadi mami ngalah. Baik. Iya, kalau jemput dia udah bebas. Jadi sesudah VV sekolah, ya baru kita aktivitas kita lah ya Mbak ya. Karena dia swasta ya, jadi jam kerjanya nggak Bisa diatur Bisa sendiri diatur. ya Iya. dok. dia Itu punya juga pekerjaan alasannya. yang swasta tuh lebih bagusnya di situ. Baik. Kalau saya kan harus cap jempol. Betul. Absensi ya dok. Itu Mbak. Situ absensi kan? Cap Betul. jempol. Memilihnya sebenarnya lari ke bisnis ini kayak kontraktor. Mbak Ai tadi tanya, Mbak Mel nggak di PU apa-apa. Mana bisa Mbak di PU jempol, nggak usah jempolnya nih kantor papa aja bisa ini kan. Tapi kan kalau kita ada maksudnya bisnis sendiri ya bisa disesuaikan. Lagi rame ini bisa, kalau lagi enggak ya enggak. Jadi ya menyesuaikan karena tetap prioritasnya Anak-anak. jadi anak-anak ya apalagi belajarnya. Saya kan tetap Mbak nganterin les, nganterin mereka mau lomba, mau apa, nongkrongin, ngajarin. Baik, luar biasa. Tapi kalau anak-anak aktif juga ya, ikut-ikut lomba segala macam. Ya. Alhamdulillah. Multi talenta juga kan, suka musik, suka olahraga ya. Olahraga siapa? Saya Anak-anak. anak-anak iya. Ikut, iya. Meza kan ini futsal. Baik. Basket ini ya ikut lah, olahraga tuh memang senangnya Oke. gitu. Tapi intinya tidak memaksakan juga ya, ketika anak-anak hobinya di mana ya udah Nggak tinggal bisa juga disupport Mbak ya. dipaksain. Baik. Iya, anak zaman sekarang emang bisa dipaksain Mbak. Iya betul. Nggak bisa. Kita keras makin keras ya. Iya, saya ngajar piano. Sempat mau bikin anak-anak mau belajar, mau piano, aduh. Nggak mau. Ada yang nggak mau, akhirnya Rahes lah mamanya sama sini. Kalau Vivi masih lama. Baik. Baik, ini luar biasa sekali ya bintang tamu spesial pada hari ini. Ini kita nodong sebenarnya ke Dokter Abla ini ya. Karena memang beliau ini jarang pernah mau loh. Kita spesial perempuan. Demi Mbak Ai ya. Iya, terima kasih banyak loh. Demi Mungkin Mbak Ai Dok ya. ada pesan-pesan sedikit untuk para perempuan khususnya di Sumatera Selatan nih. Meskipun berkarya, meskipun berkiprah, mungkin ada pesannya Ya, sedikit. sebetulnya sudah banyak yang saya sebut Iya. tadi ya. Jadi untuk perempuan-perempuan Sumatera Selatan ya, perempuan di mana saja sih yang paling benar Baik. adalah kita berkarya, tetapi kita tidak pernah melupakan peran kita sebagai ibu rumah tangga. Baik. Jadi apalagi kalau kita punya anak, anak-anak ini adalah aset kita. Baik. Ya, jadi ini adalah yang paling penting. Dan kemudian saya termasuk perempuan yang berpesan bahwa seorang wanita itu jangan hanya duduk di rumah, tetapi harus juga tetap bekerja Baik. untuk membantu keluarga, ya, tetapi tidak melupakan kodrat sebagai seorang wanita, Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu istri, ya Dok. ibu, ya. Jadi kerja harus. Istri seperti yang saya sampaikan bahwa bukan dengan maksud jelek, tapi kalau terjadi apa-apa dengan suami kita, kita tetap dapat hidup membiayai anak-anak. Semoga mereka semua menjadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nah, Mbak Mel sendiri nih pesan untuk para perempuan di program perempuan hari ini. Di program perempuan. Apapun itu harus terus berkarya. Seperti yang disampaikan mama saya tadi juga. Ya, namanya perempuan tetap harus apa ya Mbak ya, kita kerja, saya mendukung itu. Kita perempuan harus kerja, harus ada karyanya karena itu juga berguna gimana untuk ngajarin ke anak-anak. Yang penting tapi kita harus ingat walaupun kita sibuk kerja, sibuk di luar, tetap anak-anak prioritas kita. Luar biasa pemirsa perempuan pada hari ini, tamu-tamu spesial kita pada hari ini, dan tentunya semoga tayangan hari ini dapat menginspirasi kita semua, dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Tentunya menjadi perempuan boleh bekerja tetapi jangan sampai lupa dengan kodrat sebagai istri dan ibu rumah tangga, sebagai ibu ya. Baik, akhirnya saya Arika Sari mewakili kerabat kerja perempuan hari ini undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau
hati